Selanjutnya saya akan membahas tentang Lab 2.27, yaitu Lab Getting Familiar with the Linux Shell. Nah, jadi di lab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan Linux command line untuk memanage files dan folder yang ada di tempat kita dan memperform basic administrative task. Yang pertama, part 1 adalah shell basic, lalu yang kedua, part 2 adalah copying, deleting, and moving files. Jadi yang pertama adalah shell basics. Jadi kita akan menggunakan analis seperti sebelumnya, yaitu lab yang kedua yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah kita akan login ke CyberOps Workstation VM sebagai analis dengan menggunakan password CyberOps. Nah, selanjutnya kita akan mengakses command line. Kita akan mengklik terminal yang akan terletak di dock ini. Lalu di bagian bawah screen kita akan menemukan terminal emulator opens. Nah, oke. Jadi untuk di sini kita akan mendisplay manual page from the command line. Yang pertama kita akan menggunakan command line man command. Jadi main page short atau manual page adalah dokumentasi built-in untuk command di Linux. Jadi kita akan men-type command ini yaitu man atau tulisannya man. Kita akan masukkan ke dalam terminal, lalu kita akan keluar beberapa sectionnya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, selanjutnya adalah apa saja section yang ter-include di bagian main page. Oke, jadi ada beberapa section yang ada di sini yang mulai dari name. Sebentar. Sebentar, ada kesalahan teknis. Oke, jadi di sini ada name, lalu ada synopsis, ada description, dan masih banyak lagi. Lalu kita akan mencet Q untuk exit page ini. Selanjutnya adalah use the main command to learn about the cp command. Kita masukkan ini, lalu kita akan copy di sini. Nah, apa fungsi dari cp command? Cp command sendiri mempunyai fungsi bisa dari sini adalah copy file dan directories. Jadi fungsi dari cp adalah untuk mengcopy files dan directories. Lalu ada what command would you use to find out more information about pwd command? What is the function of pwd command? Ya, dari jawaban sini adalah pwd command digunakan untuk akses main page tanpa pwd. The pwd command prints the name of the current or working directory. Lalu step 3. In this step you will use change directory, make directory, and list directory. Note, a directory is another word for folder. Jadi directory adalah kata lain dari folder. Jadi bisa dibilang directory dan folder adalah sebuah hal yang sama. Kita akan menulis pwd di bagian from. Pwd. Kita bisa lihat sini ada tulisan home/analyst. Bisa lihat sini apa current directory yang ada. Current directory yang ada adalah home/analyst. Lalu kita akan navigasi home analyst ini. Lalu adalah kita akan menulis ls-s di command prompt ini untuk melihat list file yang ada di bagian home analyst ini. Jadi bisa lihat kalau file di sini adalah ada 32, ada mulai dari dr, wxr, xr, x, 2 analis dan semuanya di sini. Lalu selanjutnya adalah
In the current directory, use make directory command to create 3 new folders, syops folder 1, syops folder 2, dan syops folder 3. Cek make directory syops folder 3, lalu pencet enter. Lalu kita akan mengulang step-step ini dari awal hingga step ketiga ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan mengcopy ini, lalu kita akan masukkan dalam sini. Sebentar, kita akan copy ini lalu kita masukkan dalam sini. Copy, lalu kita masukkan dalam terminal. Nah, kita sudah membuat folder syops 1 ini. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi, lalu selanjutnya kita masukkan lagi. Oke, kita akan menulis ls-l untuk melihat folder apakah kita telah membuat foldernya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita telah membuat foldernya. Lalu kita menulis type cd home analyze syops folder 3 at the command prompt, lalu kita akan press enter. Kita copy aja dari sini, lalu kita masukkan ke dalam terminal. Nah, bisa lihat di sini dari yang sebelumnya kita akan menggunakan dari analis syops doang. Sekarang terminal ini akan menggunakan folder di bagian syops folder 3. Which folder are you in now? Syops underscore folder 3. Salah jawabannya. Nah, dari sini kita menggunakan syops folder 3 di dalam prompt ini. Baiklah, selanjutnya adalah user sebagai home directory. This example, current user home directory is home analysis. After the cd home analysis ini akan mengubah jadi syops folder 3 ini. Challenge, type the command cd and describe what happened. What will happen jika kita menulis cd dan melakukan simbol ini? Misalnya dari sini, kalau jika kita menulis cd dengan simbol ini, kita akan kembali ke awal, yaitu menggunakan folder utama kita atau home. Atau kita akan kembali home atau menggunakan analis syops yang sebelumnya ini. Kita copy saja. Nah, jadi sini adalah direktori akan berubah menjadi home directory. Lalu selanjutnya adalah kita akan make directory command to create new folder new syops ini di dalam folder 3. Nah, jadi sini kita akan membuat folder syops 4 di dalam folder syops 3. Lalu kita akan menggunakan ls untuk menampilkan folder yang ada di bagian folder syops ini, syops folder 3 ini. Sebentar, sebentar. Nah, karena dengan menggunakan komen ini saya masih belum menemukan jawabannya, jadi kalau saya menggunakan komen cd ini, saya akan membuka terminal dari direktori folder 3. Lalu kita lihat sini, saya berada di folder 3, saya up folder 3, lalu saya tinggal type ls spasi -l. Saya bisa melihat kalau ada folder saya folder 4 di dalam folder 3 ini. Lalu up to this point we have been used or absolute full or absolute path. Absolute path is a term used when referring to path that always start with the root // directory. It is also possible to work with relative paths.
Relative paths reduce the amount of text to be typed. To understand the relative paths, we need to understand the dot and double dot directories from the set of folder 3 directory issue with ls-la. Lalu kita akan kembali ke folder home, lalu kita mengcopy ini. Nah, kita lihat sini kalau ada bagian folder ini adalah folder 4 ini. The -a option tells ls to show all the files. Lalu yang bagian C, change the current directory to home analysis folder 3. Nah, untuk mengganti ini kita akan copy ini lalu masukkan dalam sini. Nah, bisa lihat sini, lalu kita akan menulis cd. Nah, kita akan kembali ke awal lagi. What happens? Yang terjadi adalah kembali ke bagian home. Lalu changing the directory to the dash double dot directory will change the directory that is one to level up. Oh, sebenarnya saya salah di sini. Saya harusnya menambahkan sebuah dot dalam sini, tapi saya mungkin tidak baca. Oke, kita ulangi lagi stepnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan masukkan cd dot. Nah, bisa lihat sini tidak jadi apa-apa. Lalu kita akan mencoba menggunakan cd double dot. Nah, apa yang terjadi? Kita akan kembali ke home directory. What would be the directory if you use cd command at analysis ops s? Apa yang akan terjadi? Kita coba lagi. Sebentar. Kita akan coba cd masuk ke home. Oh, berikan directory at home. Kita coba lagi. Kita akan masuk ke dalam bagian s, ke bagian dash maksudnya. Bagian slash, maaf. What will be the current directory if you use cd? Ini kita coba lagi. Cd double dot menjadi akan tetap sama. Nah, sini backslash as the row itu karena backslash ini adalah highest level, ini tidak bisa naik ke atasnya lagi karena tidak ada parent directory-nya. Oke, sekarang kita akan step 4, redirect outputs. Salah satu kekuatan dari command operator di Linux adalah redirect. Redirect ini direpresentasikan dengan simbol lebih besar dari. Nah, untuk menggunakan redirect output ini kita tinggal menggunakan cd command untuk kembali ke home analysis directory. Kita tulis ini lalu kita masukkan ini. Nah, kita akan kembali ke directory awal kita. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan echo a message. Echo seperti untuk mengeluarkan outputnya. Nah, jadi kita akan masukkan command ini, lalu kita masukkan di sini. Sebentar. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggunakan operator ini untuk redirect output echo ke text file daripada dalam terminal ini. Kita akan mencoba masukkan ini dan masukkan ke terminal. Nah,
kita tidak bisa melihat outputnya di sini. Kenapa terjadi? Karena kita mungkin tidak membuat, karena tidak ada text filenya ini. Tidak ada output karena sudah masuk ke dalam teksnya itu. Nah, meskipun txt dengan nama ini tidak ada, tapi karena comment echo ini akan secara otomatis membentuk teks file ini untuk mendapatkan hasil output yang digenerate dari echo ini. Kita akan menggunakan comment ls-l untuk mengeceknya. Nah, misalnya sini kalau telah terbentuk some text file txt-nya dan terlihat bahwa this message ada outputnya di sini dari echo. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan command cat untuk display kontennya. Nah, bisa lihat sini terlihat outputnya dari terminal. Lalu kita akan menggunakan operator lebih besar dari untuk redirect ke dari output ini ke echo ke tempat yang lainnya. Kita akan menggunakan ini dan kita masukkan dalam terminal. Lalu kita akan menggunakan cat ini. Nah, misalnya di sini kalau some text filenya ini akan berubah menjadi output yang berbeda. Lalu sini apa yang terjadi dari text file ini, yaitu text filenya berubah. Ini adalah step 5, redirect and append to text file. Sama dan mirip pada operator lebih dari operator ini juga bisa untuk redirecting data kepada file. Tapi perbedaannya adalah simbol ini appends data at the end of the refer file, keeping the current contents intact to append a message to some comments below. Lalu kita akan mencoba ini dan kita masukkan dalam terminal. Sebentar. Nah, kita akan menggunakan command cat untuk mendisplay konten yang ada di text filenya ini. Nah, bisa di sini kalau hasil outputnya di sini telah bertambah lagi. Bertambah atau ada message baru. Lalu yang step 6, kita akan bekerja dengan hidden files yang ada di Linux. Sebentar. Nah, jadi di sini di Linux ada file yang dibikin dengan sebuah tanda titik. Nah, mereka ini disebut dengan file hidden yang tidak bisa dilihat secara langsung tanpa menggunakan filter. Lalu kita akan mencoba masukkan ini dalam sini. Sebentar. Nah, bisa di sini hasil filenya di sini ada banyak, mulai dari 1 sampai berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kalau yang ada 13. Nah, jadi jawabannya adalah vary.
memiliki banyak varian sesuai dengan file yang kita miliki. Maksudnya adalah kita melakukan komen ini. Komen ini berguna untuk mendisplay semua file yang ada di home directory of analyst dan termasuk pada hidden filenya. Sebentar. Kita coba lagi, kita masukkan ls -la. Nah, di sini ada banyak sekali filenya. Nah, misalnya sini ada yang diawali dengan titik. Nah, yang diawali oleh titik-titik ini adalah yang termasuk dalam file hidden. Kemudian file hidden jadi banyak lagi. Nah, ditambah dengan file hidden. Selanjutnya, is it possible to have entire directory sebagai collection ini? Ada nih directory itu apa? Mungkin bisa menurut saya. Give me example hidden files shown in the output of the LA above. Titik hidden, titik mrc, dan titik profile. Oke. Selanjutnya adalah type main ls di command prompt. Kita masukkan ini dalam command prompt. Nah, kita lihat sini. Use the down arrow one time and one line, or slash bar one place at a time. To scroll down, dan kita akan mengecek lokasi dari minus dash a option di pilihan atas itu. Oke, sudah, kita tinggal quit aja. Lalu ada part 2. Part 2 adalah mengcopy file, mendelete dan memindahkan file ini. Nah, copying file ini menggunakan komen bernama cp. cp adalah komen yang digunakan untuk copy file yang ada di berbagai local system files. Kita masukkan ini dalam terminal. cp sama text file ke dalam cf ini. Source-nya adalah file txt dan destination-nya adalah folder 2. Use the ls command to file under file. Kita akan masukkan di sini. Kita masukkan di sini untuk mengecek isi apa saja yang ada di folder 2. Nah, bisa lihat sini ada file txt-nya yang ada di folder 2 ini. Jadi kita akan mencoba delete filenya ini dengan menggunakan command rm. rm ini memiliki singkatan dari remove files. Kita akan menggunakan command ini untuk meremove file some text file .txt ini. The ls command is used and to okay. Kita akan menghapus teks some text file ini. Lalu kita akan mengecek lagi hasilnya di sini. Ini kita bisa melihat isi filenya di sini. Lalu sini kita akan mencoba untuk menghapus psyops 1 ini. Kita akan copy terminal. Tapi kenapa ini tidak bisa? Ya, kita lanjut saja. Kita akan masuk ke dalam moving files dan directory. Kita akan menggunakan command move, yaitu mv. Kita akan masukkan dalam sini. Aduh. Kita akan
kita akan mengecek selanjutnya adalah sini. Lalu selanjutnya adalah ls. Sebentar, ada kesalahan teknis. Kita kembali ini. Example 2 total 0. Oh salah. Nggak salah, saya masukkan ini. Sini stop. Dan sini kita coba home. Dan sini hasilnya folder seperti ini. What command did you use to compile the test? Kita akan menggunakan rm. rm berguna untuk melakukan rekursif ini. Kita menggunakan delete directory ini. Jadi untuk terakhir adalah refleksi. Apa kelebihan dari menggunakan Linux command line? Lebih mudah dan efisien. Oke, sekian dari saya untuk lab 2.27 ini. Terima kasih.